Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi di Kala Dialog dengan Ririt dan Mita, apa kabar nih semuanya? Semoga semua sehat-sehat ya. Kayaknya udah lama banget ya kita nggak banget. Kayak ketemu ada ya. sebulan lebih ya. Sebulan lebih. Pastinya kenapa? Kesibukan masing-masing ya. Kesibukan masing-masing pastinya. Tapi semoga kita terus bisa lanjut ngobrolin hal-hal yang lebih seru. Karena pun kita mau dengerin dari teman-teman gimana nih kabarnya sekarang nih ya. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Betul. Sekarang kita mau ngobrolin apa, Rinit? Kita mau ngobrolin tentang pengambilan keputusan atau decision making gitu ya. Kenapa sih? Ini agak mirip sama episode yang pertama banget kita ya, soal milih sekolah ya. Oh iya benar. Iya, kayaknya ini inti dari apa yang udah kita obrolin dari episode yang pertama. Kalau masih ingat tentang pemilihan sekolah anak, kemudian ada juga episode kita sama Ambar yang kemarin ya, tentang menjadi ibu rumah tangga. Kayaknya itu juga termasuk dalam konteks decision making. Ya. Kenapa sih sebenarnya perlu kita bahas ya decision making? Karena hampir setiap hari kita tuh sebenarnya mengambil keputusan ya. Benar. Walaupun itu mungkin hal-hal yang simple banget. Contohnya, kita hari ini mau makan apa? Mau masak apa? Mau pesen GoFood apa gitu ya, misalnya jajan apa hari ini gitu ya. Itu kan sebenarnya melibatkan pengambilan keputusan gitu ya. Bahkan kayak pakai baju apa gitu ya. Pagi-pagi banget sih kayaknya sih, mau bangunnya sekarang atau 5 menit lagi. Kalau itu atau 5 menit lagi. Pilih yang 5 menit lagi. Iya, biasanya 5 menit lagi sih, lumayan ya soalnya. Ya betul, karena ini sudah menjadi bagian dari hidup kita ya, baik yang kadang-kadang pengambilan keputusan kan suka otomatis ya, suka tidak kita sadari gitu, karena saking sibuknya kita, saking banyaknya hal yang harus kita lakukan, jadi terjadi begitu saja. Tapi ada juga pengambilan keputusan yang memang serius sekali prosesnya gitu, karena ada tahapan-tahapan yang mungkin dilalui sampai akhirnya keputusan itu diambil. Betul. Kalau hal-hal yang simple yang kita udah otomatis, misalnya kita hari ini mau pakai baju apa, kadang lihat di lemari langsung ambil aja gitu. Betul. Kan. Karena udah mepet mungkin waktunya, jadi langsung udahlah yang kelihatan di mata itu yang kita pakai gitu ya. Mau makan apa ya udah rutin aja, misalnya makan pagi roti sama telur misalnya kayak gitu ya, karena udah jadi rutinitas sehari-hari dan itu mungkin termasuk hal yang simple buat kita, hal yang sederhana. Kalau yang lebih bertahap kira-kira apa nih contohnya? Misalnya yang kita perlu pemikiran lebih bertahap, memilih sekolah anak tadi ya misalnya. Banyak proses yang dilalui ya. Betul. Terus kita pilih lanjut hubungan atau enggak ya. Betul. Misalnya ini diterusin ya? apa ya? Apa yang sama yang lain ya? Gitu ya. Kayak gitu misalnya butuh step-step untuk mengambil keputusan. Sekarang yang menjadi permasalahan nih yang sering dibahas nih, kenapa sih kita susah banget ambil keputusan? Karena itu kan sudah terjadi tiap hari gitu ya, tapi kalaupun ada suatu kondisi yang mengharuskan kita ambil keputusan, kenapa masih susah juga? Ada beberapa hal ya, Biasanya yang pertama bisa jadi karena terlalu banyak pilihan. Itu juga bener banget. Jadi bikin kita bingung gitu ya. Mau makan siang apa nih di kantor ya kan? Ada ini, ada gado-gado, ada soto, ada apa? Aduh, bingung. Kalau kita scroll di aplikasi, pilihannya banyak banget. Apalagi saya juga seorang Libra ya, semakin sulit dalam mengambil keputusan, ujung-ujungnya bisa jadi nggak makan ya. Habis waktu buat scroll. Habis waktu. Mau nonton apa di Netflix misalnya ya. Udah keburu tidur. Terlalu lelah. Ini menarik yang mana gitu kan. Akhirnya udahlah tidur aja nggak jadi nonton. Atau ada juga waktu dimana kayak tolong pilihin deh. Akhirnya karena kita sudah bingung, nggak tahu mau yang mana gitu ya, waktu mendesak mungkin, tolong pilihin aja lah. Ya udahlah apa aja deh, ngikut aja. Akhirnya kan kayak gitu. Terserah aja. Terus bisa juga karena tekanan sosial. Jadi ya kita kadang-kadang aku sebenarnya pengen nggak ikutan gitu ya, tapi nggak enak nih sama yang lain gitu. Ya udah deh ikutan jalan-jalan. Sebenarnya nggak pengen, gue sebenarnya pengen ke resto A, tapi teman-teman ke resto B. Udah nggak enak lah, ya udah. Ngikut aja, yang tadi ya, akhirnya ikut aja atau ngerasa aduh takutnya ngerepotin orang gitu. Kalau ternyata pilihan kita atau keputusan kita berbeda dengan apa yang dipikirkan orang banyak gitu. Atau mungkin orang terdekat bahkan ya, seperti kayak orang tua, teman dekat. Nah itu kadang proses pengambilan keputusan jadi kayak mempertimbangkan banyak hal gitu ya.
mereka oke nggak kalau saya ambil pilihan yang A? Mereka marah nggak ya kalau saya ambil yang B misalnya? Nah, jadi itu faktor yang juga mempengaruhi karena nggak enak ya, pressure dari sosial itu juga mempengaruhi sih. Benar. Terus ada juga momen dimana misalnya orang takut salah. Nah ini sering banget ya, sering banget takut salah. Takut salah, takut efeknya ya, misalnya takut salah pilih ya. Misalnya mau pilih sekolah anak A atau B ya. Takut salah pilih, akhirnya ya udah suamiku aja deh yang memutuskan gitu ya. Kayak tadi masalah pasangan juga ya tadi. Iya, pasangan juga itu paling bisa sering ya. Nikah sama A lanjut atau enggak ya, atau putus ya. Kalau dilanjutin kayaknya kok sering makan hati, sering berantem, tapi nggak dilanjutin juga keluarga udah mendukung, teman-teman udah mendukung. Jadi itu kombinasi antara pressure takut tadi salah, sama rasa takut ya. Betul, takut salah mengambil keputusan. Karena kan itu proses yang sangat penting dalam hidup ya. Jadi itu juga sering kali terjadi ya. Apalagi ya kira-kira ya. Tadi choice overload tadi ya, terlalu banyak sudah kita bahas. Kemudian pressure dari sosial juga, kemudian ada takut salah juga. Pertanyaan selanjutnya adalah proses apa sih sebetulnya yang kita lalui? Misalnya apa sih yang dipikirkan atau dijalani oleh otak kita nih ya ketika kita ngambil keputusan nih? Apa aja tuh tahap-tahapannya tuh? Oke, yang pertama biasanya kita sadar dulu bahwa ada masalah gitu ya. Ada hal yang perlu diputuskan. Nah, yang kedua kita ngumpulin informasi biasanya, informasinya. Contohnya misalnya kita mau memilih sekolah anak seperti kemarin ya. Kita sadar dulu nih, bahwa kita harus segera memutuskan nih anak ini mau sekolah di mana. Sadar adanya masalah. Kemudian kita cari informasi dari setiap sekolah, plus minusnya apa. Yang ketiga, itu adalah mempertimbangkan. Dari informasi-informasi itu kita bisa mempertimbangkan mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Betul. Terus setelah kita pertimbangkan, biasanya langsung memilih ya dari yang tadi yang mungkin positifnya seperti ini, mungkin ini yang harus diperhatikan aspeknya. Lalu kita pilih dari semua pilihan-pilihan yang tadi ya. Lalu apalagi ya biasanya kita lalui? Biasanya tuh ngecek lagi tuh dari awal tuh. Ya. Cek lagi ada yang kelewat gak? Ada yang skip, ada yang kelewat, ada enggak, ada yang skip atau enggak gitu. Apakah kita betul-betul sudah mempertimbangkan semua faktor? Apakah semua pilihan sudah kita cek? Apakah betul yang kita kategorikan misalnya, ini positifnya A, B, C gitu. Apakah betul seperti itu? Jadi kita evaluasi prosesnya kembali ya. Sebelum akhirnya mengambil keputusan. Nah, kalau bicara masalah evaluasi, kadang nih ya, bukan kadang, sering kali ketika keputusan sudah diambil, sudah kita jalani, kita evaluasi. Bener nggak nih ya? Karena kadang-kadang bisa aja meleset ya. Meskipun sudah sangat terstruktur proses tahapan yang kita lalui, tapi bisa saja ternyata, kenyataannya nggak sesuai harapan. Berbeda nih ya, namanya juga kehidupan ya, artinya pasti ada hal-hal yang mungkin kita miss gitu. Nah itu tinggal kita evaluasi lagi sih. Dan setelah evaluasi, kembali lagi ke pribadi masing-masing gitu ya. Kita lewati lagi prosesnya gitu. Apakah ada situasi yang mengharuskan kita mengambil keputusan atau ya udah jalanin aja. Toh kan ini sudah pilihan yang kita ambil gitu. Nah tadi ini tuh kita bicara masalah model dalam pengambilan keputusan. Jadi secara umum prosesnya seperti itu ya. Ternyata nih kayak terlalu terstruktur ya. Biasanya nggak gitu sih, nggak sampai segitu yang milih ya. Bisa aja karena kita bahas tadi di awal ya. Sangat otomatis sehingga kita nggak lihat lagi, oh iya ini bagusnya begini, ini jeleknya, ini enggak. Karena misalnya yang di depan mata adanya pilihannya itu. Jadi saya ambil itu. Bisa juga kayak gitu. Jadi tidak semata-mata proses itu yang pasti kita lalui ketika mengambil keputusan. Nah, kalau kita ngobrolin tentang pengambilan keputusan, ternyata ada beberapa tipe pengambilan keputusan, Mami. Tipe-tipe orang gitu ya dalam mengambil keputusan, mungkin kayak gitu ya. Karena kita udah bahas di awal, ada yang kadang betul-betul di riset gitu ya, ditelaah satu persatu sebelum ambil keputusan. Tapi ada juga yang ya udahlah yang mana aja gitu ya. Nah sekarang kita cek lagi ya sebetulnya tipe-tipe orang yang dalam mengambil keputusan ini kayak apa aja sih gitu ya tipe-tipenya ya. Yang pertama kita punya tipenya rasional.
Kayak gimana tuh ya rasional? Rasional tuh biasanya sebelum ambil keputusan orang itu akan adakan riset dulu, cari info sebanyak-banyaknya, bandingkan satu dan lainnya. Misalnya tadi ya, contoh tadi lagi kita mau milih sekolah anak, itu kita survei ke satu sekolah, kita catat apa plus minusnya dari setiap sekolah gitu ya. Setelah itu barulah dicari mana yang paling logis gitu, mana yang paling sesuai dengan kebutuhan gitu ya, baru akhirnya kita mengambil keputusan memilih sekolah. Mungkin kalau gambaran umumnya adalah ini tipe orang yang betul-betul menjalani semua tahapan di model pengambilan keputusan dari awal sampai akhir. Dan kalau dilihat prosesnya yang sangat terstruktur, kemungkinan besar atau biasanya waktunya memang cukup banyak sebelum keputusan itu diambil. Jadi ada momen di mana kita mungkin, tenang, masih punya 1 bulan misalnya, atau mungkin 2 bulan sebelum kita mengambil keputusan. Jadi dalam kurun waktu sebulan, 2 bulan, banyak proses secara bertahap yang bisa dilalui satu persatu. Ya, itu tipe yang rasional gitu. Apakah selalu kayak gitu? Nah, nanti kita bahas ya. Karena kembali lagi, kadang waktu tidak mengizinkan kita untuk melalui semua prosesnya secara terstruktur gitu. Cuman ya memang ada tipe-tipe rasional seperti ini ya Rit ya, dalam mengambil keputusan. Oke, ada lagi juga tipe yang mungkin kalau tadi rasional, yang ini lebih ke arah perasaan nih. Jadi apa-apa nih ya mau ngambil keputusan, mungkin yang dicek seneng apa enggak. Ya benar. Suka nih. Selera ya. Betul, apalagi kalau jalan-jalan ke mall, nggak ada tujuannya sebenarnya ya. Lihat barang-barang lucu gitu, kemudian kayak, suka nih gitu. Tidak seperti selama yang tipe rasional ya. Riset dulu di toko sebelah, ada nggak nih barangnya gitu. Jangan-jangan harganya lebih oke toko sebelah. Cuman karena lucu, bagus, beli gitu ya. Itu emotional type ya, berdasarkan perasaan kita sendiri, suka atau nggak suka, selera, suka. Ada lagi yang soal pasangan kan? Contohnya misalnya kita karena emosional lagi berantem akhirnya ya udah putus aja gitu ya, karena kesal, karena marah misalnya, sesaat ya sudah gitu, kita sudahi saja. Nah itu kan kita bisa lihat prosesnya mungkin relatif cepet ya. Kalau memang yang diutamakan adalah perasaan yang memang dirasa saat itu juga. Yang ketiga ada yang namanya guessing type. Nah ini kayaknya saya termasuk guessing type. Kadang sering guessing type gitu ya. Jadi yang terserah aja deh. Atau mungkin ya udah. Yang ini aja deh gitu. Kalau mungkin kan terlalu banyak pilihan gitu. Kembali lagi, tidak semua orang mudah dalam mengambil keputusan karena pilihannya terlalu banyak. Betul. Kadang-kadang kita nebak aja ya. Contohnya misalnya kita nggak tahu jalan mau belok kanan atau kiri, guessing aja ke kanan aja deh gitu. Padahal ternyata salah. Kayaknya jalanannya lebih sepi di kanan gitu. Nggak taunya di ujung jalan tuh macet gitu. Nah itu kan sudah tinggal kita terima ya keputusan yang sudah kita buat gitu. Jadi tinggal terserah apa aja deh gitu. Atau mau makan apa nih, terserah deh. Ya udahlah yang ini aja gitu. Jadi memang tidak seperti rasional yang sangat diteliti gitu ya. Kalau soal makanan ini bakalan enak atau enggak gitu. Nggak bisa gitu ya. Jadi cuman kita nebak aja. Nebak aja. Kayaknya yang ini enak gitu. Jadi kita pilih yang ini aja. Nah, tipe yang terakhir adalah satisficing. Ya. Nah, ini sebenarnya agak mirip dengan yang rasional tadi, tapi bedanya kalau di satisficing biasanya orang itu nggak punya banyak waktu untuk riset gitu. Jadi dia hanya memikirkan yang penting secara fungsi bisa gitu. Ya udah akhirnya diputuskan. Contohnya misalnya kita mau membeli sesuatu gitu ya, beli piring misalnya, alat makan gitu. Nggak usah riset alat makannya yang seperti apa, tahan pecah atau enggak, tapi dia lihat piring fungsinya untuk makan, bisa buat wadah makanan, nah akhirnya beli. Itu yang dibeli. Gitu ya. Atau biasanya mama-mama nih ya, anak-anak misalnya mau perform atau sekolah, minta mama-mama siapin peralatan anak-anak nih, ini pengalaman pribadi ya, misalnya harus punya baju warna putih misalnya, atau kaos warna putih gitu. Nah mulai kan ya, scrolling biar cepet gitu ya, dan kadang waktunya sangat mepet. Jadi udah nggak sempet tuh yang namanya cek lagi harganya ini oke atau tidak, kualitasnya oke atau tidak. Begitu ketemu kaos warna putih, size-nya ada,
langsung di check out. Yang penting fungsinya bisa memenuhi kebutuhan. Gitu yang penting requirement-nya terpenuhi, minimum requirement-nya terpenuhi gitu. Lain cerita kalau memang waktunya panjang. Ya, mungkin bagi yang tipe rasional akan lebih panjang prosesnya dalam mengambil keputusan. Iya. Oke. Apalagi tadi ya, sudah 4 berarti ya yang kurang lebih kita bahas untuk episode kali ini. Ada tipe rasional, ada emosional, guessing, ada lagi guessing, dan satisfying. Oke, setelah kita tahu kurang lebihnya ada 4 ya, mungkin di luar sana masih banyak lagi ya tipe-tipe yang lain ya. Nah pasti teman-teman pasti bertanya, jadi yang mana nih yang oke, yang mana yang bagus? Apakah benar ada yang paling baik, paling oke, paling ideal? Sebenarnya nggak ada ya yang paling baik yang mana, karena semuanya tergantung dari situasi yang sedang kita hadapi. Betul. Gitu ya. Jadi bisa aja misalnya kita cenderung lebih ke rational type gitu. Tapi kalau misalnya waktunya memang mepet, kita nggak mungkin memaksakan harus dalam jangka waktu lama kita riset dulu, kita cari info dulu, karena waktunya udah mepet nih gitu. Kadang-kadang kita berubah jadi satisfying type gitu. Jadi fleksibel aja, tergantung situasi yang dihadapi, tergantung seberapa berat atau seberapa besar masalah yang sedang dihadapi itu gitu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan. Iya, betul. Kadang-kadang resource-nya juga perlu kita pertimbangkan juga ya. Benar. Apakah semua pilihan tersedia, apakah semua informasi itu ada gitu. Karena kadang butuh yang cepet banget kayak guessing gitu ya, butuh yang sangat cepat gitu. Jadi seperti yang tadi Ridit bilang, tergantung situasinya seperti apa, cakupan masalahnya misalnya seperti apa gitu, dan faktor situasional sekelilingnya itu seperti apa gitu. Jadi itu juga mempengaruhi tipe-tipe dalam pengambilan keputusan. Oke, sekarang mungkin sebelum kita tutup kali ya, ini kayak jadi bagaimana nih secara umum yang harus kita cermati dalam mengambil keputusan? Jadi yang pertama adalah kenali tipe pengambilan keputusan kamu seperti apa gitu ya. Kita harus kenali, oh kayaknya aku cenderung yang guessing atau aku cenderung yang satisfying misalnya kayak gitu. Kenali kita cenderungnya seperti apa. Hindari mengambil keputusan pada saat kita lagi merasakan emosi yang meledak-ledak gitu ya. Meskipun ada emotional type, tapi baiknya saat kita mengambil keputusan tidak terlalu dalam keadaan emosi yang sangat tinggi. Artinya kondisi, kalau bahasa sederhananya kondisi yang cukup tenang gitu ya, berpikir dingin gitu. Artinya ini bagaimana nih, apa yang harus saya lakukan gitu. Meskipun kecenderungan kita adalah emotional type ya. Kita juga perlu batasi ya. Untuk orang-orang yang, contoh saya pribadi misalnya, cukup pusing kalau pilihan terlalu banyak gitu ya. Jadi kita pun harus lebih bijaksana dalam melihat apa iya semua pilihan ini harus saya cek satu-satu. Ya, jadi memang perlu kita kecilkan misalnya pilihan-pilihannya gitu ya, kita batasi sehingga proses riset, misalnya kita tipe rasional ya, proses riset yang kita lakukan misalnya jauh lebih mendalam gitu, jauh lebih mendalam, kita jauh lebih tenang gitu dan tidak merasa overwhelmed karena terlalu banyaknya pilihan yang harus dicek gitu ya. Yang terakhir kayaknya paling penting nih. Oh ya, yang paling penting adalah kita harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang sudah kita ambil. Betul. Gitu. Jadi harus sadar penuh ya. Betul. Jadi misalnya kita ambil keputusan, ya udah terserah deh, terserah kamu aja gitu. Orang lain, kita menyerahkan keputusan pada orang lain, dan ternyata nanti misalnya dia mengambilkan keputusan terus ternyata tidak sesuai dengan kita, ya kita nggak boleh marah dong. Iya, ya kan? Karena tadi kita sudah terserah gitu ya, meminta orang lain untuk membantu kita mengambil keputusan gitu. Jadi harus bertanggung jawab, sadar penuh bahwa ada kondisi yang mengharuskan kita mengambil keputusan, sadar penuh bahwa tahapan ini yang kita lalui gitu, dan sadar penuh inilah pilihan yang kita ambil, keputusan yang kita buat, sehingga apapun itu hasilnya bisa dijalani dengan baik. Ya, bisa dijalani dengan baik. Kayaknya kurang lebih itu ya ngobrol-ngobrol kita kali ini soal pengambilan keputusan. Kalau teman-teman misalnya punya ide, kira-kira topik apa lagi yang bisa kita bahas, kita obrolin, boleh banget ditulis di komen, sehingga kita bisa bantu cek-cek lagi nih, kira-kira oke, yang ini oke nih, kita bisa obrolin itu untuk yang next episode-nya ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu, bye-bye.